Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam linakuna rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Tipisia rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tiada terkira, yang tak dapat kita hitung jumlahnya. Kita mampu dengan izinnya melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dalam rangka mencari ridha-Nya. Kita niatkan semua yang kita lakukan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita semua kepada jalan yang diridhai Allah. Pemirsa Syiah TV rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan ini adalah hubungan kesehatan batin dengan kesehatan tubuh. Sahabat Tipisia rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Zakia Derajat, ada hubungan keterkaitan kesehatan mental kita, sikap kita dalam menjalani kehidupan kita. Ketenangan batin akan muncul ketika sikap kita terhadap sosial ekonomi, budaya, politik yang ada di sekeliling kita dibarengi dengan sikap mental yang dilandaskan kepada agama kita atau prinsip agama kita. Menurut penelitian bahwa telah diteliti orang-orang yang terganggu mentalnya, maka akan mengganggu pula kepada pikirannya, kesehatannya, tubuhnya, cara dia dalam mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Maka di salah satu ayat surat Toha ayat 2 Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." Kata Allah, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini untuk membuat kamu sulit atau menyulitkan kita. Maka ajaran Islam yang telah kita amalkan selama ini mampu menjawab setiap tantangan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan ketenangan hidup, dan dari ketenangan itu kita akan mampu membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Sahabat Syiah TV rahimakumullah. Di dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat salahal jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu." Ketahuilah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging, di mana apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila rusak, tidak baik segumpal daging tadi, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ketahuilah, daging yang segumpal tadi yang sangat berpengaruh kepada kita adalah kalbu, yaitu hati. Di dalam penjelasan mengenai kalbu ini ada dua pendapat yang mengatakan kalbu itu yang mana. Satu, ada yang namanya kalbu secara fisik, itulah yang dimaksud dengan jantung ya. Kemudian ada yang mengatakan itu yang namanya puadun,
hati sanubari kita yang akan merasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal adall. Akan kami penuhi neraka jahanam tu minal jinni wal ins, dengan manusia dan jin. Mereka punya hati tapi tak merasa. Maka di dalam hal ini kulub, yang namanya hati adalah hati sanubari yang merasa, dan itu adalah salah satu bekal yang Allah berikan kepada kita. Allah bekali kita dengan pendengaran, Allah bekali kita dengan penglihatan, Allah bekali kita dengan perasaan. Maka perasaan itu akan membantu kita dalam membuat keputusan dalam kehidupan kita. Kemudian hati yang dalam arti secara fisik, kalau menengok kepada ilmu kesehatan, hati atau liver itu mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya adalah memproses cairan empedu, di mana fungsi dari cairan empedu adalah membantu metabolisme, membantu pencernaan tubuh kita. Maka alangkah sulitnya kita menjalani kehidupan kalau kita tidak pandai menjaga hati secara fisik, di mana yang dimaksud adalah liver yang akan menghasilkan cairan empedu, di mana kalau terganggu cairan empedu maka terganggu pula pencernaan kita. Kalau pencernaan kita sudah terganggu, maka pergantian sel yang terjadi dalam 120 hari tidak akan terwujud. Kalau sel yang tidak diganti-ganti terjadi pada diri kita, maka akan terjadilah yang namanya kering pada tubuh kita, rusak tubuh ini karena banyak sel yang mati. Maka kita di dalam ajaran agama kita dituntut untuk menjaga hati ini. Jangan sampai diantaranya mengkonsumsi minuman yang memabukkan, karena minuman yang memabukkan akan mematikan sel-sel yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Kalau sel-sel tubuh ini mati, tentunya kita hanya akan terbujur menjadi orang yang kering, selnya mati semua. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat Ria Siak TV rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama menjaga hati kita secara fisik, yaitu liver kita. Kemudian hati secara batin, yaitu adalah puadun, sesuatu yang merasa di dalam hati kita ini. Ada sesuatu itu ukurannya dengan penglihatan. Bisa kita ketahui sesuatu itu setelah melihat. Ada sesuatu itu yang kita ketahui setelah kita mendengar. Ada sesuatu itu bisa kita ketahui setelah kita merasa, yaitu pakai feeling, pakai perasaan kita. Dan itu tidak ada pada makhluk yang lain. Itu hanya Allah berikan kepada manusia, yaitu yang merasa. Dan itulah nanti yang di akhirat itu yang akan disiksa oleh Allah, yaitu yang merasa dalam tubuh kita ini. Sahabat Siak TV rahimakumullah, mari sama-sama kita jaga kesehatan fisik kita, kesehatan batin kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kiranya hal ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita bersama. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.